di antara Taman Raya ya. Rumah yang boleh enggak. Rumah Aceh. Oh, dia Aceh arsitektur Aceh dia ya. Dia kan? Dan tentang rumah itu dia. Rumah dia. Berdiri jatuh. Oh, dia. Kalau manusia, ini dikai dua ikut itu. Manusia itu dikai dua ikut. Ke arsitektur yang belum Lalu arsitektur itu yang kita menceritakan di Purmoja. Iya betul. Oleh dua macam. Betul. Kemudian saya kan yang pegawai kajian dan Pak Kamal ya. Pak Kamal Arif. Oke aja kotak banyak kan. Mungkin dikejuk tulisannya macam bahaganya itu boleh tak buah ya. Cowok itu. Gaknya nak pegawai kajian rumah Aceh. Jadi kenapa pintu anginnya lumpur kan, apa konyo punang tiang lumpur. Oh ya, nanya pun nanya istilah yang nanya. Itu nak kalau minggu waktu di presentasi nak kalau. Nak kerampu ragan citra Aceh. Kenapa seperti ini? Jadi gaknya memang fokus ke arsitektur Aceh. Termasuk ini itu arsitek pun nanya. Arsitek. Kan bukan arsitek, maksudnya dalam ilmunya. Ya. Jadi ya kan, jadi anak punya Pak arsitektur Aceh, manusia Aceh. Satu lagi ya ke depan, Batak Wang Dinar Aceh di ruang ya. Ini pasir luar biasanya. Koleksi ini mantu Andina, Pak museum dan ada kan. Jadi memang Aceh yang pemula di Nusantara yang menggunakan Batak Wang Dinar dirham. Termasuk yang baru ditemukan di Tong Pandi kan, dengan Turki Point atau Sebel Mortuk Usmania. Tapi kawai pasal lo, terus Sebel Mortuk kan nama Wang Dinar dia. Tetapi yang ini itu berpakai tidak pernah orang bercerita bahwa saya melakukan ahli ekonomi. Oh iya. Yang itu kan yang rumah le. Iya, nyak kayak tak loh ya, pendakwah kan. Karena kalau dia bukan ahli ekonomi mungkin dia ada satu lagi pakar strategi, pakar perang semua. Jadi jejak sejarah ya, jejak sejarah Islam Asia Tenggara secara kerajaan kok Pasai ya, yang cukup bukti semua sistem. Kemudian Pasai lah yang paling berjasa. Pertama bahasa Melayu tu dari Pasai dasar. Yang kedua penyebaran dakwah mengislamkan Asia Tenggara. Buktinya di Filipina, di Champa, di Patani Thailand sampai ke Fak Papua. Asia Tenggara Surahan ya. Jadi itulah delegasi-delegasi yang dikirimkan oleh Malikus Saleh penawar dakwah untuk sampai ke sana. Man sambung le Malikus Zahir, Zainal Abidin sampai Narasyiahnya ya. Ada cucu lah. Gaya pegang pelang. Nah, pakai bang dua ayam. Udah luhaknya Kan nama kuat tak kan? Ya. Ini ketika gantungnya melakukan bahasa, ini logika. Iya. Pasti itu adalah ketua-ketua tadi. Iya, khalifah. Dan dia pimpinan-pimpinan yang kita bilang. Saudagar. Berkumpullah di tempatnya. Sehingga akhirnya inilah nama kampung itu dengan Bandar Kadim. Itu Bandar Khalifah. Iya. Jadi bukan sebuah daerah yang spesial datang untuk mencari Islam. Iya. Karena itu gelapnya, palinglah berlak Tua menjumpa kau ya. Menjumpanya kan dikait-kaitkan nyanyi kan nyanyi kan. Iya. Tapi yang konan saya yang bulan lanjut dengan mengambil referensi saya dah. Jadi mereka cuma mengangkat bahwasanya inilah yang banyak kawan. Tapi ketika mereka berani ngomong bahwasanya poli-polinya biar gaji itu lah, dia kata karena benar wajah ini itu menang orang. Iya, murah. Ketika berani kan istilah dari Kemer lah, sudah banyak. Amin. Istilah dia. Jadi sahimula. Ya, ada kajian pembanding ya. Berkaitan perlak dan pasal.
tempat datangnya pendakwah Islam pertama memang ada beberapa tempat titik pendaratan pertama ya. Tapi yang dikatakan sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Aceh. Yang ketika titiknya ini Cok, Ha. harusnya unuk belah ambil Cok, Ya. Salman Farisi ambil dari 600 600. dari 600 Abdullah bin Mas'ud. 600 Hijriah ya. Berarti zaman sahabat ya, Rasul ya. Pada saat awalnya Nabi Muhammad tidak menyiarkan Islam secara terbuka. Betul. Setelah itu menyiarkan Islam secara Secara pada fase terbuka inilah Abdullah bin Mas'ud ha. bersamaan dengan salah satu sahabat yang ditimpa. Nyo ya. Abdullah Bahidi itu jalan darat, yang jalan laut ke Cina. Ya, sahabat tu ya. Ya. Katua lona. Kita tengok. Pada saat di Kuangka pernah di Gunung Bukit bersama dengan itu sudah pernah sudah di Kuangka di Cina. Jadi orang Islam sudah ada pada tahun 600. 600 sudah ada ya. Sudah ada 600 kemudian baru ada kerajaannya. Kerajaannya. Jadi Atanya Allah, Atanya juga malam ya kan bukan kita. Salman itu lari dari Islam, Salman Al Farisi. Hijrah ke Aceh. lari dari Islam. Iya. Dia jadi umrah dia ini. Tidak kena. Dia umrah. Tapi apakah ada dua Salman? Karena pada saat mereka Dunia Mesir. yang kuasai sehingga dikuasailah melalui kerajaannya berakhir salah satu panglima perangnya adalah Najmuddin. Najmuddin ini kemudian mendirikan Samudra setelah menguasai Badrun, Di Bajrun. Nyo ya, penan saudara. Gunungnya, gunung ke. pokoknya Hinan Batu Saleh pernah dikerja. Baki gunungnya ya. Di Bajrunnya Baki gunung gunung. Boleh jadi. Boleh jadi juga daerah Bandung. Bajrun. Jadi, oke anda bergabung. Berarti kan dalam punya hukum Islam. Orang kalau awalnya karena dia hukumnya Mesir itu kalah ketinggian dengan Mamluk. Nah Mamluk ini kan kalau di itu lawannya Mamluk 1100. dengan memutuskan Syekh Ismail mengambil Syekh Ahmad Gujarat mengislamkan Iya. dan mengislamkan menobatkan dia Menobatkan Islam. penobatan. Jadi penobatan itu semua dengan gaya Arab. Jadi artinya terbataslah teori jahat dan sebenarnya ada teori Mekah. Iya betul. Jadi ayam dua penyebaran Ahlul Bait ke Nusantara.
Yang pertama adalah teori kuno ya. Jadi mereka dari Hadramaut, dari Mekah ke Hadramaut, Yaman, karena waktu itu port yang ada bisa kembali di Gujarat, Sinai